satu membutuhkan profesionalisme agar bisa mencetak generasi muda yang berkualitas dan berbudi luhur sesuai kaidah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKM PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Nini Hardingrum SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas IKIP PGRI Madiun. Dengan nomor UKG 201501612 536. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023, jam 8 pagi sampai jam 9 lebih 10 menit, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dalam materi berbagai jenis pekerjaan di kelas 4 SDN Gambiran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba tolong disiapkan anak-anak teman-temannya. Siap, gerak. Mulai. Bersolawat. Selamat pagi anak-anak. Malam sudah belajar? Sudah. Siapa yang tidak belajar tadi malam? Ayo, ditaruh itu dulu. Siapa yang tidak belajar? Siapa yang belajar tadi malam? Ya, pinter. Ya, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalis di dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, siapa yang memimpin? Ya, ayo. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan 2, 3. Ambil suara dulu. Ya, tidukan. Indonesia. Melanjutkan materi pada hari ini, Bu Nini akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu tema 4, subtema 3, yaitu kita akan belajar tentang tema 4, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Subtema 3 muatannya adalah PPKN dan bahasa Indonesia. Di sini Bu Nini akan menayangkan video pembelajaran tentang tema 4, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, tolong kalian cermati video yang ditayangkan Bu Nini ya, karena nanti setelah video pembelajaran berakhir, Bu Nini akan memberikan suatu pertanyaan yang ada hubungannya dengan video. Jelas? Jelas. Sekarang perhatikan dulu. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja ya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak coba? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya guru, dokter, tukang cukur rambut.
Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain, misalnya petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Mata pencaharian menduduki suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pekerjaan masyarakat pada daerah pantai, misalnya nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata, dan jasa wisata. Pekerjaan masyarakat pada daerah dataran rendah seperti petani, peternak, pengrajin, karyawan, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pada daerah dataran tinggi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan jasa wisata. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Iya. Sampai di sini penayangan video yang ditayangkan begini. Sekarang pertanyaannya, yang kamu lihat tadi di dalam video, apa kesimpulannya? Coba diulangi Wahyu. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan? Ya, mulai dari situ ya. Guru, oke. Pilot, perawat, tentara, dokter, petani. Iya. Pekerjaan itu ternyata dibedakan menjadi berapa tadi, Nak? Dua. Yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang: petani, peternak, pelukis, koki. Kalau pelukis hasilnya apa? Lukisan pinter. Iya. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya dokter, guru, pilot, sopir, ya, dan sebagainya. Sampai di sini jelas? Bu Nini akan menerangkan lagi materi tentang tema 4 lebih jelas lagi dengan PowerPoint bergambar di depan. Tolong disimak dengan baik-baik ya, Nak. Nah, coba. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 4, subtema 3. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam gambar ini. Kalau kalian lihat gambar ini, gambar apa ini? Pekerjaan. Iya, jenis-jenis pekerjaan. Ini gambar apa? Pemusik. Iya, pinter pemusik. Ini tukang. Ini dokter, perawat. Iya, pramugari. Ini iya, ini jos pinter semua. Ya. Terus sekarang lagi kita ya. Di sini ada berbagai jenis pekerjaan. Mulai dari Widya, pekerjaan apa ini, Nak? Polwan. Iya, Polwan. Didin, Guru. pinter. Sebelahnya Koki. koki,
dosen. Kalau ini hakim. Ini iya, pemadam kebakaran. Sini ini iya, ini bengkel atau orang yang memperbaiki kendaraan, mobil dan sebagainya. Iya, polisi, ibu guru, jelas pinter ya. Udah jelas ya? Nah,
Gadang, Pak Tulus, Bapak Kepala Desa Kampung Sering juga sering memberi apa ke Nenek Ija? Iya. Iya, memberikan makanan atau sekedar menyapa Nenek Ija. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, yuk dibaca kamu Wahyu. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Stop. Dilanjutkan Juna, yuk. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Iya, pinter. Dari cerita di depan. Nah, dari cerita di depan menggambarkan tentang apa, Nak? Menggambarkan tentang pekerjaan, jenis pekerjaan kepala desa. Kepala desa yang diceritakan di sini siapa namanya? Pak Tulus. Ya, ya. Siapa yang tahu pekerjaannya kepala desa? Apa pekerjaan kepala desa itu? Kepala desa adalah mengatur, membimbing, dan memimpin desa. Iya, mengatur, membimbing, mengayomi desanya atau wilayahnya. Begitu juga dengan Pak Tulus. Pak Tulus itu juga mengayomi warganya. Ya, di situ Pak Tulus membantu seorang nenek yang bernama siapa, Nak? Nenek Ija. Dia hidup sebatang kara atau hidup sendiri. Kemudian pada suatu hari Bapak Kepala Desa bagaimana? Tidak ketemu dengan Nenek Ija. Setiap hari ketika Bapak Tulus mau kerja ke kantor, dia pasti melewati rumahnya Nenek Ija. Dan di situ dia selalu berjumpa dengan Nenek Ija. Kadang dikasih makan, kadang hanya ditegur sapa, gitu saja. Tetapi pada lain waktu Bapak Kepala Desa yang bernama Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija. Kemudian beliau khawatir, kemana? Kok Nenek Ija tidak ada? Biasanya selalu ada. Kemudian dilihat rumahnya masih kotor halamannya, lampunya masih menyala. Kemudian di dalam hati Bapak Tulus merasa khawatir, maka dihampirilah rumah Nenek Ija. Apa yang
ternyata di dalam lingkungan suatu perkampungan desa, tegur sapa itu adalah erat hubungannya dengan persatuan. Kalau persatuan itu sesuai dengan sila keberapa ya? Salah saya. Sila keberapa? Iya, tiga. Nah, sila ketiga apa bunyinya, Juna? Iya, persatuan Indonesia. Pinter. Belajar lagi loh ya. Iya. Terus seperti Pak Tulus kepala desa itu membantu menolong nenek Ija. Sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Apa bunyinya? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter just ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti Pak Tulus sudah mengeratkan persatuan di desanya sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan. Iya. Kemudian Pak Tulus sering membantu warganya yang kesulitan, membantu sesama manusia, termasuk sila ke. Iya, sila kedua bunyinya. Pinter ya. Jadi sila ketiga Pancasila itu tentang persatuan Indonesia. Ya, kita harus bersatu, rukun dengan sesama manusia, sesama teman, sesama tetangga. Kemudian sila yang kedua berisi tentang tolong, menolong, membantu, ya, suka menolong, suka membantu, ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Saya. Apa? Nanti dikasih PR. Oh iya, nanti setelah pembelajaran berakhir nggak usah PR ya. Cuma nanti Bu Nini akan memberikan kamu link video yang ditayangkan ini sama PPT-nya ke WA-nya ibumu ya, ke WA grup. Nanti kamu setelah pulang sekolah, kalian bisa belajar bersama ibu, boleh, bapak boleh ya, untuk mendalami pembelajaran di rumah. Setuju? Setuju. Kalau nggak dikasih PR, setuju? Tidak. Berarti kepingin PR. Siapa yang ingin PR? Siapa yang ingin tidak dikasih PR? Ya, ini namanya demokrasi. Ada perbedaan, ada yang suka, ada yang tidak, itu bagus ya, disikapi dengan baik. Karena besok itu masih ada pembelajaran matematika, berarti hari ini tidak usah ada PR aja ya nak. Karena kan nanti malam kamu harus belajar matematika. Kan matematika kemarin sudah dikasih PR. Nanti kalau hari ini dikasih PR, nanti kasihan terlalu banyak PR. Tapi cukup belajar di rumah, dibaca lagi loh ya. Ya, linknya tak bagikan ke grup orang tua kalian. Jelas? Jelas. Nanti ditanyai lagi sama Bu Guru di WA. Sudahkah belajar? Nanti akan dipantau sama Bu Nini lewat WA. Setuju? Setuju. Ya. Sekarang Bu Nini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kamu tulis peta pikiran. Peta pikiran itu bagaimana Bu? Kamu membuat peta pikiran yang ada di dalam cerita yang sudah kamu baca ya. Di situ intrinsiknya
Ya, yang mendukung cerita dalam yang kamu baca di depan itu apa saja kamu tulis, kamu gambar. Yang pertama adalah kamu lingkari dulu ya. Ini kasih apa ini ceritanya? Ini cerita pendeknya. Kemudian ini apa judulnya? Ya, judulnya apa kamu tulis di sini, kasih kotak boleh, lingkaran boleh. Kemudian tokohnya siapa saja yang ada di cerita di atas, di depan. Tokohnya kamu tulis. Setelah itu lokasi atau tempatnya di mana? Ya. Kemudian cerita awalnya bagaimana kamu ringkas. Cerita akhirnya bagaimana? Ya. Maksudnya cerita awal itu maksudnya itu isi dari cerita itu apa yang bermanfaat, ya jelas. Nanti dikasih lingkaran boleh, dikasih kotaan boleh, pokoknya yang bagus per kelompok ya. Nah sekarang Bu Nini akan membagikan. Nih. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, yuk dikerjakan bersama-sama. Iya. Sudah betul? Iya. Apa ini judulnya? Judulnya adalah manfaat teguh. Apa judulnya? Manfaat teguh sapa. Iya. Terus tokohnya siapa saja? Nenek Ija sama Pak Kepala Desa. Iya. Dah, betul? Betul. Iya. Dah, betul. Sekarang kelompok 3. Iya. Ini adalah hasil kelompok 3. Iya. Judulnya apa? Pentingnya coba dibaca. Pentingnya budaya teguh sapa. Iya, judulnya pentingnya budaya teguh sapa. Kemudian apa lagi? Tokohnya adalah Nenek Ija dan Pak Tulus. Iya, Pak Tulus. Iya, tokoh di cerita itu adalah Nenek Ija dan Pak Tulus. Pak Tulus itu siapa? Bapak Kepala Desa Pinter. Tepuk tangan. Hati-hati. Iya. Inilah hasil dari kelompok 2. Iya, coba dibaca dulu judulnya. Manfaat teguh sapa. Iya, judulnya. Tokohnya. Nenek Ija sama Pak Tulus. Iya, pintar. Beri tepuk tangan. Bikin dulu supaya otot-otot kita tidak tegang. Ayo. Ya, berdiri dulu. Kita refreshing dulu. Ya. Nah, ya sudah. Are you ready?
selesai, saatnya Bu Nini undur